Apa sih manfaat mencatat firman Tuhan? Menurut kalian, apa sih manfaat mencatat firman Tuhan? Nah, kita buka Amsal 7 ayat 2 dan 3. Peliharaku, maka engkau akan hidup, dan ajarku itu seperti biji matamu. Kaitkanlah semua itu pada jarimu, tuliskanlah pada loh hatimu. Tolong jangan tidur. Ini kita seminar, oke? Jadi manfaat mencatat firman Tuhan ada manfaatnya. Yang pertama kita mau belajar adalah membantu mengingat dan merenungkan. Catat, membantu mengingat dan merenungkan. Nah, firman Tuhan itu menulis firman saat kita tulis, firman yang saat kita tulis itu bermanfaat. Amin. Pikiran, hati, pekerjaan kita bekerja sama. Amin. Ketika kita mendengar firman Tuhan, mencatat, yang kita dengar, kita catat, itu firman itu menjadi rema. Amin. Dah. Tulisannya membantu kita untuk mengingat lebih dalam dan lebih mudah merenungkan apa yang Tuhan sampaikan. Jadi apa penting mencatat firman Tuhan? Ada manfaatnya, yaitu lebih mudah diingat apa seorang pembicara tadi bicara. Amin. Makanya Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Itu Tuhan, Mazmur Daud menjelaskan, dalam hatiku, dalam hati kita. Amin. Kita itu orang berdosa. Kalau kita mencatat firman Tuhan, pribadi Allah, kita catat, kita renungkan, kita lakukan, menjadi rema di dalam hidup kita. Amin. Kok jadi kayak khotbah gue ya? Yang kedua, membuka pengertian pencerahan rohani. Ketika mencatat, kita belajar memperhatikan setiap kata-kata makna firman. Kadang-kadang Tuhan berbicara melalui kalimat yang sederhana saat menulis dan merenungkannya. Ingat, kadang-kadang Tuhan mencari kalimat yang sederhana. Amin. Saat kita merenungkannya dan menulisnya. Amin. Yang kedua, kita belajar membuka dan pengertian dan pencerahannya. Amin. Yang ketiga, kita mau belajar menolong saat iman melelahkan. Saat kita mencatat lemah, capek. Tapi di saat kita mencapai, firman itu menjadi mengingat kita dan menguatkan iman kita. Ketika kita sedang lemah, kecewa atau ragu, saat kita baca kembali, kita diingatkan akan kesetiaan dan janji Tuhan. Ingat, nggak ada rugi kita mencatat firman Tuhan. Amin. Makanya aku ajarkan sesi 1, sesi 2, sesi 3 sampai seterusnya. Oke. Jadi Roma 10 ayat 17. Dan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman itu akan jadi rema ketika kalian melakukannya. Amin. Yang keempat adalah menjadi waris rohani catatan firman. Kalian mau nggak menjadi warisan rohani catatan firman? Nah, yang kita tulis menjadi kesaksian hidup. Kesaksian hidup dalam apa? Dan waris rohani bagi orang lain, keluarga, teman, dan generasi berikutnya. Amin. Kalau kita mencatat firman Tuhan, generasi mencatat. Amin. Emang sih kalau mencatat firman itu capek? Capek. Emang sih mencatat firman itu buang waktu? Iya. Tapi menjadi rema. Amin. Jangan mengeluh ketika disuruh mencatat. Kenapa? Kalau kalian mengeluh, sama saja kalian tidak menghargai firman Tuhan yang sedang dibicarakan. Amin. Yang kelima, melatih hati untuk taat setia dengan mencatat. Nah, kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga menyimpan di hati, menghidupi. Ini melatih kita untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya di dalam hidup kita melatih, hati kita terus dilatih oleh kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kesimpulannya, mencatat firman Tuhan bukan sekedar kebiasaan rohani. Ingat, bukan kebiasaan rohani, tapi tindakan kasih dan penghormatan kepada Tuhan. Penghormatan kepada Tuhan. Saat kita menulis, sebenarnya kita sedang berkata kepada Tuhan, aku ingin mengingat dan melakukan setiap perkataanmu. Kita harus ingat perkataan Tuhan di dalam hidup kita. Amin.
Jelas suara saya? Artinya manfaatnya itu banyak firman Tuhan. Bisa menjadi kekuatan, menjadi rema, tergantung kalian. Apakah kalian mau firman itu bermanfaat untuk kita semua? Oke, itu saja.